Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya dalam sapaan harian GKJ Manahan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, kemarin kita bersama merayakan hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang memberi daya kehidupan bagi semesta dan tentu saja manusia. Roh Kudus dicurahkan kepada kita orang percaya supaya kita juga hidup dipimpin dalam roh atau oleh roh. Galati 5 ayat 16 sampai 18 dilanjutkan ayat yang ke-25 menyatakan demikian. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Melalui firman ini, Paulus rupanya menasihatkan kepada jemaat untuk mengekspresikan identitas mereka sebagai orang percaya. Orang percaya di sini adalah orang yang hidup dipimpin oleh roh dan hidup di dalam roh. Kenapa? Karena pada saat itu kekristenan adalah komunitas awal atau baru. Mereka juga diperhadapkan dengan tradisi Yahudi yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Identitas orang percaya adalah tampak dari hidup dan orientasi yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu apa ciri-ciri orang yang dipimpin oleh roh? Kalau kita perhatikan ayat tadi, yang pertama, orang yang dipimpin oleh roh adalah orang yang tidak didasarkan pada keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan yang mengarah pada diri sendiri, kepuasan sendiri, kesenangan sendiri. Namun keinginan roh membawa orang mengarahkan hidupnya kepada Allah dan sesama. Yang kedua, orang yang dipimpin oleh roh adalah gerak hidupnya itu gerak yang membangun bagi sesama, membangun bagi jemaat, membangun bagi gereja. Bukan sekedar mengejar kepuasan atau kekudusan hidup rohani secara personal. Yang penting aku baik, yang penting aku tidak melakukan hal yang jahat. Itu baik, tetapi tidak cukup itu. Tetapi yang hidupnya itu juga membangun sesama, membangun gereja, atau bahkan masyarakat. Yang ketiga, orang yang dipimpin roh itu adalah orang yang hidupnya menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah dalam hal ini adalah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengampunan, ada kemurahan hati, dan yang lain sebagainya. Saudara-saudara, sekali lagi, minggu ini kita berada pada Minggu Pentakosta. Karenanya Minggu Pentakosta ini mengingatkan kita supaya kita hidup di dalam roh. Kita bisa hidup di dalam roh ketika yang pertama kita menyadari dan menghayati Roh Kudus itu diam di dalam diri kita. 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Kita ini adalah bait Allah. Roh Allah ada di dalam hidup dan hati kita. Namun harus disadari kehadiran Roh Kudus itu tidak meniadakan kehendak bebas kita. Bagaimana persoalannya sekarang? Kehendak kita itu kita tempatkan di bawah kehendak Allah dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, hidup di dalam roh itu terus-menerus berupaya membangun relasi dengan Allah. Terus-menerus, karena kita sadar
ada banyak roh-roh lain yang ada di dalam dunia ini, godaan-godaan yang bisa menjerat kita. Di tengah roh-roh lain yang bekerja di dunia ini, bagaimana kita terus membangun relasi dengan Allah, supaya hidup kita dipimpin oleh roh Allah. Yang ketiga, tentu kita membuka ruang hati, agar Roh Kudus berkuasa bertahta dalam hidup kita. Bahwa Roh Kuduslah yang menguasai kita, yang menuntun hidup kita, bukan keinginan-keinginan kita, bukan hasrat-hasrat kita. Dengan cara itu, maka kita hidup di dalam Roh, dipimpin Roh, dan hidup kita juga bisa menghadirkan buah-buah Roh. Selamat Pentakosta, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Roh kebenaran. Ya Roh Kudus, Roh yang memberikan daya kehidupan. Terima kasih, Roh-Mu telah Engkau curahkan kepada kami sebagai gereja dan orang percaya. Kami memohon, mampukan kami hidup di dalam Roh. Hidup kami dipimpin oleh Roh. Dan mampukan kami Tuhan, untuk hidup sejalan dengan kehendak-Mu. Bahkan kehidupan kami memancarkan buah-buah Roh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.